atas. Itu menjadi bukti. Pertama kali Al-Quran turun, Nabi mendapatkan wahyu. Ya, pertama kali Al-Quran turun? Al-Quran turun itu kan ada fasenya. Dari Allah turun ke Lauhul Mahfuz 30 juz. Ya kan? Sekaligus. Dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Ya, langit pertama, Baitul Izzah sebanyak 30 juz juga. Nah, itu terjadinya peristiwa turunnya Al-Quran ya di Baitul Izzah itu di malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar bertepatan malam ke-24 Ramadan. Nah, dari Baitul Izzah barulah turun Al-Quran itu berangsur-angsur selama 20 tahun menurut satu pendapat. Ya, nah pertama kali turunnya Al-Quran ke dunia itu terjadi di malam 17 Ramadan yang kita peringati dengan malam Nuzulul Quran. Jadi nggak usah bingung. Di Al-Quran ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dikatakan Al-Quran itu turunnya di malam Lailatul Qadar. Kenapa nuzul Qurannya 17 Ramadan? Karena nggak pernah kejadian Lailatul Qadar di 20 Ramadan ke bawah. Maka kita jawab, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu adalah proses turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Terjadinya di malam Lailatul Qadar bertepatan malam ke-24 Ramadan. Adapun yang selama ini kita peringati malam Nuzulul Quran, malam ke-17 Ramadan adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke dunia secara berangsur-angsur. Jadi boleh dikatakan malam Nuzulul Quran yang kita peringati di malam 17 Ramadan sejatinya adalah memperingati malam di mana pertama sekali Nabi mendapatkan wahyu. Nah, jadi kalau ditanya kapan Nabi pertama kali mendapatkan wahyu berupa Al-Quran, surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq terjadi di malam 17 Ramadan. Itu yang kita peringati sebagai malam Nuzulul Quran. Nah, karena kata Wahabi itu bid'ah. Peringatan nuzul Quran itu bid'ah kata mereka. Segala bentuk peringatan adalah bid'ah. Mereka akan mengatakan demikian. Kalian peringatan apa? Ya, sementara Al-Quran itu turun malam Lailatul Qadar. Ayatnya jelas, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa kalian peringati 17 Ramadan? Lailatul Qadar itu nggak pernah terjadi 17 Ramadan. Kalau nggak ngaji bingung juga, Pak. Iya pula ya. Ya, nggak pernah kita kebayang. Jawabannya udah jelas ya. Nah, ini jadi tadi teringat cerita langit tadi ya. Kita renungkan sekitaran kita. Apa yang ada di langit, apa ada yang di bumi, perhatikanlah. Bintang-bintang berubah-ubah semuanya. Itu menunjukkan semuanya itu adalah apa? Adalah baharu. Nah, jadi diri kita baharu. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita berupa alam juga termasuk perkara yang baharu. Kenapa? Semuanya berubah-ubah. Nah, tiap yang berubah-ubah maka dikatakan dia baharu. Sampai mana tadi saya baca? Dan ada baginya pihak yang tertentu ya. Dan setengahnya bercahaya dan setengahnya kelam. Maka sekalian itu yang di bawah daripada hawa dan awan dan bumi dan barang yang terkandung padanya daripada laut dan ma'adin. Ma'adin itu ada zakat ma'din namanya. Zakat ma'din itu zakat barang tambang. Jadi ma'adin ini sesuatu yang dihasilkan dari proses galian. Barang tambang itu kan dari proses penggalian. Nah, makanya kalau bab zakat itu dua aja. Zakat fitrah, zakatul badan, itulah zakat fitrah. Baru yang kedua zakat mal. Nah, zakat mal tuh banyak cabang-cabangnya. Zakat pertanian itu masuk zakat mal, zakat peternakan, zakat ma'din, ya zakat barang tambang, ya itu juga termasuk zakat mal. Nah, jadi zakat mal itu judul umumnya dia. Judul khususnya zakat uang, zakat emas perak, zakat barang tambang, zakat peternakan, zakat pertanian.
Ya, itu masuk bagian daripada zakat mal. Karena sebagian persepsi masyarakat zakat tuh banyak katanya kan gitu kan. Ya, zakat emas perak, zakat mal katanya. Ya, zakat emas perak itu ya zakat mal. Jadi judul besarnya dua. Zakatul badan hanya satu aja, zakat fitrah. Satu. Kedua zakat mal. Nah, zakat mal, zakat harta. Nah, ini baru cabangnya banyak. Zakat pertanian masuk kepada zakat harta. Nah, pertanian itu pun tak semuanya. Komoditi pertanian itu tak semuanya ada zakat. Ustaz, saya mau bayar zakat pertanian. Nanam apa? Saya punya ladang luas. Ladang apa? Ladang ganja katanya. Enggak ada tuh. Ya, sawit. Sawit juga enggak termasuk zakat pertanian, enggak ada zakat sawit. Ya, tapi hasil penjualan sawit ya nanti ada masuk ke bab zakat tijarah namanya. Zakat perdagangan misalnya bisa dimasukkan ke situ atau berupa zakat ya qu'udul maliyah, zakat berupa uang tunai. Ya, nanti ada di situ dia. Tapi apa tadi? Sawit secara khusus itu nggak ada zakatnya. Hasil penjualan dari sawit kalau telah sampai haul nisabnya baru ada zakatnya. Nah, termasuk zakat apa tadi? Peternakan. Nggak semua hewan ternak itu ada zakatnya. Ya, kaya raya dia. Hasil ternak apa? Kelinci. Ternak kelinci misalnya ya. Nah, atau ternak ayam potong. Ya, ayam potong tuh ya. Nah, itu kan menghasilkan. Ada tak zakatnya? Tak ada. Ya, zakat ayam tak ada. Ya, tapi hasil penjualannya nanti ada zakatnya secara khusus. Nah, baik. Jadi perhatikan daripada alam sekitar kita ini juga berubah-ubah. Maka alam di sekitar kita ini menjadi dalil ya bahwa dia adalah baharu. Nah, perhatikan ma'adin. Jadi ma'adin itu tadi apa? Hasil galian. Segala sesuatu yang didapat dengan hasil galian, umumnya kan barang tambang itu hasil galian, ya. Dan kayu dan batu dan bagai-bagai binatang lainnya. Maka sekalian itu menunjukkan baharu dan berkehendak kepada yang menjadikan. Karena makna alam itu alamat yang menunjukkan akan keadaan Allah Ta'ala yang menjadikan dia. Nah, jadi segala yang berubah-ubah adalah baharu. Dan tiap-tiap baharu pasti ada yang menjadikan. Kenapa? Perkara yang baharu itu, yaitu alam, menjadi tanda atau alamat bahwa ada yang menjadikan dia. Karena mustahil perkara baharu ada dengan sendirinya. Maka alam itu dua bahagi. Nah, alam itu ada dua bahagian. Yang pertama a'yan, yang kedua a'rad. A'rad itu jamak dari arad. Seperti kata setengah ulama, alam ini terbagi dua. Ya, yang pertama tadi apa namanya? A'yan, yang kedua adalah a'rad atau jamak dari arad. Nah, mungkin pembahasan a'yan secara khusus ya jarang dibahas. Yang ada di tauhid paling jisim, jirim, arad, jauhar. Ya, ada istilah lain namanya a'yan. Ya, di dalam ilmu filsafat ya dan tasawuf, permasalahan a'yan dan arad merupakan permasalahan yang memang sangat rumit. Ya, ini ada disebut a'yan supaya saya jelaskan sedikit. Ya. A'yan itu apa? A'yan ya, bukan ayan. Ya, a'yan. Ya, nah, bukan ayan. Ya. Kalau bahasa kuliahnya a'yan sabitah. Entitas yang tetap. Kalau dibahasakan begitu. Entitas yang tetap. Ya, kalau bahasa Inggrisnya immutable entitas. Ya, nah, supaya catat aja. Nanti saya jelaskan. Ya, nah, jadi kalau ngobrol nanti sama
dokter-dokter kita nggak kalah. Kan gitu kan Ustaz? Kapan Pak Isa kuliah nih katanya? Ini bahasa S3 nih, filsafat di S3 nih. Makanya kita ngaji Aqidatun Najin, ya kalau khatam, ilmu kita nggak kalah dengan dokter-dokter. Ya, nggak kalah. Nah, tapi untuk mengimbangi mereka, kalangan akademisi, kita pun harus mengerti sedikit istilah-istilah yang sering mereka gunakan. Kalau di kitab Aqidatun Najin menyebutnya a'yan, tapi kalangan akademisi tidak menyebut a'yan, tapi entitas yang tetap katanya. Apa pula entitas? Ya, jumpawa entitas tu a'yan. Oh, kaji Aqidatun Najin rupanya, katakan gitu. Udah punah kan gitu. Ya, entitas yang tetap. Nah, saya bukan mau buat pusing, tapi menambah ya wawasan kita tentang istilah-istilah. Kalau kalangan santri menyebutnya a'yan, kalangan akademisi menyebutnya apa? Entitas. Nah, jadi kita dapat dua-dua. Kita nggak kuliah, tapi seolah-olah pengetahuan kita sudah kuliah, kan gitu. Nah, jadi kembali tadi, a'yan itu adalah entitas. Jamak dari kata ain. Ya, ain itu ya entitas. Kalau definisinya, a'yan adalah substansi dari sebuah wujud yang dapat mewujudkan dirinya sendiri tanpa bantuan wujud yang lain. Ya, substansi dari sebuah wujud yang dapat mewujudkan dirinya sendiri tanpa bantuan wujud lain. Ya, seperti apa? Ya, batu misalnya, diri kita misalnya. Ya, kalau arot itu kan dia nampak ada arot, dia menumpang kepada jirim atau a'yan. Ya, tapi nggak bisa dikatakan juga a'yan itu jirim. Ya, jelas ya. Arot ini kan pembahasan kita kan tadi di dalam kitab Aqidatun Najin, alam tuh terbagi kepada dua, a'yan dan arot. Ya, kalau arot, tahu wujudnya arot, dia menumpang kepada jirim. Ya, seperti tembok. Apa warna tembok nih? Putih. Ya, tembok inilah a'yan, entitas tadi. Warna putih ini kan nempel dia di tembok. Tak diketahui wujudnya putih kalau tidak ada a'yannya. Sudah bisa. Nah, itulah. Jadi tembok itulah entitas. Itunya upanya, payah betul tadi memahami. Padahal itu aja. Ya. Handphone saya ini warna apa? Hitam. Dari sini. Ya, nah di sini kita anggaplah merah. Ya. Merah. Handphonenya itulah a'yan tadi. Merah. Ya, merah tuh arot, sifat. Tak nampak wujud arot itu kalau dia tidak dompleng kepada a'yan. Bisa? Makanya dikata a'yan itu apa? Jalan lain. Jirim kan gitu juga kan. Tapi jirim itu bagian a'yan dan tidak bisa juga dikatakan a'yan itu jirim-jirim. Semuanya dia. Makanya nanti kita jelaskan. Makanya tadi saya katakan dalam pembahasan a'yan itu ada mazhab filosof ya dan ada mazhab sufi. Nanti beda dia. Jadi itu dulu ya. Jadi a'yan adalah substansi dari sebuah wujud yang dapat menjadikan dirinya sendiri. Artinya untuk menunjukkan adanya dia nggak harus dompleng dengan sesuatu yang lain. Beda dengan arot. Ya, nampaknya arot itu ini tutup apa nih? Tutup minum nih. Apa warnanya? Merah. Merah tuh arot apa tidak? Arot. Kan tak diketahui. Sifat arot merah nih tadi kalau dia nggak dompleng di sini tak nampak dia. Jadi dia wujud dengan sebab mendompleng dia kepada sesuatu yang lain. Itu arot. Tapi kalau a'yan nggak butuh itu.
ya, tak butuh ya mendompleng kepada yang lain untuk menunjukkan ya eksistensinya, adanya dia itu. Nah, itu a'yan. Makanya dalam permasalahan ini ya, masalah apa tadi? A'yan dan arad itu terbagi kepada dua mazhab. Ya, mazhab filosof. Filosof itu apa? Ya, ilmuwan-ilmuwan, ulama-ulama pakar filsafat. Dan filsafat itu nggak lepas dari teologi, keimanan. Filsafat itu banyak ya. Ada filsafat bahasa, ada filsafat matematika, ya, ada filsafat kehidupan, ya. Nah, ada filsafat ketuhanan. Itu dia. Jadi kita harus bedakan, jangan diterima mutlak-mutlak, jangan diterima mentah-mentah. Jadi filosof yang sangat dekat dengan Islam itu, kalau kita pernah dengar Aristoteles, pernah dengar? Pernah. Ya, itu termasuk ajaran filsafatnya sangat dekat dengan Islam. Tapi pun masih ada sesat-sesatnya, kata Imam Ghazali. Dan pendukung dari filsafat Aristoteles ini, semisal ya, kalau kita kenal siapa tuh pakar kedokteran itu? Ibnu Sina. Ya, itu termasuk pengikut filsafatnya itu, Aristoteles. Jadi menurut Imam Ghazali, ya, walau dari sekian banyak filosof, ahli filsafat, pakar filsafat yang dekat dengan pahamnya Islam, filsafatnya Aristoteles. Kalau kita tahu itu ya. Nah, tapi masih ada menyimpang-menyimpangnya. Nah, makanya munculnya Imam Ghazali itu, jasa beliau sangat besar. Ya, apa jasa Imam Ghazali? Memilah-milah mana filsafat yang sesuai dengan ajaran Islam, mana filsafat yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Makanya jasa beliau itu sangat luar biasa. Wahabi pula bilang Islam mundur sejak masa Imam Ghazali ada, katanya. Ya, itu dia. Dengkinya itu kayak begitulah. Ya, karena ulama mereka nggak ada yang kayak Imam Ghazali pintarnya. Makanya benci kali sama kitab Ihya Ulumuddin itu. Kalau nggak percaya, kalau ada mantan Wahabi di sini, tanya lah. Ya, pasti dulu nggak suka dia sama Imam Ghazali. Sampai kata ulama, untuk menentukan orang tuh akidahnya benar atau enggak, nggak usah kita ngaji sampai puluhan tahun. Tanya sama dia, menurut kau Imam Ghazali cemana? Kalau dia suka Imam Ghazali, berarti itu akidahnya benar. Tapi kalau dibilang Imam Ghazali begini-begini, itu tanda aliran sesat yang diikutinya. Enggak usah ngaji sampai khatam, tanya aja tentang Imam Ghazali. Kalau dia suka, berarti akidahnya benar. Kalau dia anti Imam Ghazali, berarti rusak akidahnya. Ya, sampai pujian para ulama mengatakan ada 3 kitab di dunia ini yang wajib dibaca. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah Nabi. Setelah mengkaji, membaca Al-Quran dan Sunnah Nabi, ada 1 kitab yang wajib dibaca, yaitu kitabnya Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali. Sampai begitu sanjungan para ulama kepada Imam Al-Ghazali. Beliau pun mau wafat tahu, ya, disediakannya kain kafannya sendiri. Awak malaikat Azrail di depan mata pun tak tahu apa. Kan gitu kan, buat jahat juga. Imam Ghazali tahu bentar lagi mau mati dia. Bisa kira-kira gitu kita. Ya, kalau ada orang-orang kayak begitu, ya, tahu orang meninggal, itu orang-orang pilihan itu. Ya. Baik. Jadi mazhab filosof, ya, teori tentang apa tadi? A'yan dan arad. Menurut mazhab filosof, a'yan dan arad itu merupakan 2 struktur entitas yang berbeda, tapi ya tidak bisa dipisahkan. Contoh, jirim. Jirim itu kan bagian dari a'yan tadi. Jirim melazimi arad. Dia yang bergerak itu arad tidak? Arad. Mustahil sebuah benda dalam satu waktu bersamaan kosong dari keduanya. Iya. Gerak dan diam nggak mungkin. Kalau nggak bergerak pasti dia diam. Kalau lagi diam berarti sedang tidak bergerak. Nggak mungkin dia kosong dari gerak dan diam dalam satu masa secara bersamaan. Jirim. Tapi kan jirim dengan arad itu sesuatu yang sama atau beda? Beda. Itu yang kita pegangi kan kalau ngaji tauhid. Jirim arad sama tidak?
Tidak. Tidak. Jirim-jirim, arot-arot. Tapi keduanya nggak bisa dipisahkan. Karena tak diterima akal sebuah jirim kosong dari arot, dari diam dan bergerak dalam satu masa bersamaan. Atau kebaliknya. Mustahil jirim diliputi gerak dan diam secara bersamaan dalam satu masa yang sama. Pasti bersifat dengan salah satunya. Artinya nggak mungkin jirim kosong dari arot. Ya, nggak bisa dipisah. Tapi kalau ditanya jirim arot sama apa beda? Beda. Beda. Nah, berarti selama ini kita megang teori mazhab apa? Hah? Yang tadi pertama, mazhab filosof. Ya, mazhab filosof, tapi filosof yang benar. Filsafat yang benar. Nah, jadi kita mulai nampak gambarannya. Ya, makanya saya katakan di awal tadi, ya. Kenapa saya mulai menggembari filsafat sekarang? Karena itu ada eratan, ya, ikatan yang erat, hubungan yang erat antara filsafat dengan tauhid. Makin mengokohkan dia. Nah, jadi filsafat itu, tauhid itu pemahaman. Filsafat itu teori-teorinya. Jadi selain kita dapat pemahaman, kita mengerti teori-teorinya. Seperti tadi misalnya, alam itu baharu, tiap yang baru ada yang menjadikan atau menciptakan. Ini kan sebuah pemahaman dan keyakinan. Tapi untuk membuktikan hal itu, teori apa yang kita gunakan? Nah, itulah tadi. Muqaddimah sugro, premis minor, muqaddimah kubro, premis mayor, natijah, konklusi. Itulah teorinya. Dengan itu semakin kokoh nggak pemahaman kita? Semakin kokoh. Nah, begitu dia. Bisa? Bisa apa nggak kira-kira? Pelan-pelan ya. Nah, nanti kalau tak dapat, dibuka lagi catatannya. Nah, jadi mazhab filosof ketika membahas a'yan dengan arad, ya, mereka mengatakan a'yan dan arad adalah entitas yang berbeda, nggak sama, tapi tak bisa dipisahkan. Contohnya jirim dengan arad, benda kita nih lah misalnya, ya, kita nih bagian dari a'yan. Maka kita ini kan tak kosong dari diam dan bergerak. Betul apa enggak? Bisa enggak kita kosong dari keduanya? Nggak bisa. Enggak bisa. Ya, berarti kita melazimi arad. Diam, bergerak itu kan arad, berubah-ubah. Ya. Sekarang kita lagi melek. Tengah malam nanti mengorok, tidur. Arad enggak tuh kira-kira? Arad. Bisa kita kosong dari keduanya, nggak melek, nggak tidur sekaligus. Cemana memahami? Tak sampai utak kita. Karena nggak mungkin kita ini kosong dari gerak diam, tidur dan bangun, nggak mungkin. Pasti bersifat dari salah satunya. Tapi kita dengan sifat tadi kan beda. Jirim dengan arad kan beda, kan gitu. Ya, arad itu sifatnya, jirim itu, a'yan itu zatnya, inilah dia. Seperti sesuatu nama dengan yang dinamai. Sesuatu nama dengan yang dinamai. Apa nama ini? HP. HP. Ya. Namanya HP. Yang dinamai ini. Maka a'yan mana? HP. Ya, nama tuh, namanya, nama HP itu, ya, itulah arad tadi. Saya ulang sekali lagi. Sesuatu nama dengan yang dinamai. Sesuatu nama dengan yang dinamai. Mano yang ondak dinamai? Meja. Ya, mano yang ondak dinamai? Inilah udah disebut Pak Isa tadi. Mana yang ondak dinamai? Ini. Apa nama dia? Meja. Meja. Jadi mano namo, mano yang dinamai? Namo mana? Meja. Yang dinamai ini. Sama apa beda? Beda. Beda kan? Beda. Nah, jadi a'yan tuh meja nih. Arad tuh namo tuh lah. Iya. Ya, dia. Jadi nggak bisa dipisah dia.
Ya, contoh tadi tembok. Mana tembok? Tuh. Apa warna tembok? Putih. Ya. A'yan yang mana? Temboknya itulah. Arad tuh putih itu. Warna tuh, warna putih itu a'yan. Apa tadi? Arad. Saling melazimi dia. Ya. Yang namanya tembok nggak mungkin kosong dari warna. Walaupun nggak punya warna tetap berwarna juga. Apa warna nih? Tak ada warna, tapi agak-agaknya warnanya kan gitu kan? Tetap juga berwarna juga. Artinya nggak mungkin kosong dia dari arad, apapun ceritanya. Itu mazhab apa tadi? Mazhab filosof. Ya, a'yan dan arad sesuatu yang berbeda, entitas yang berbeda, tapi nggak bisa dipisah. Ya, nggak bisa dipisah. Nah, itu dia. Kalau mazhab sufi, ya, mazhab kedua, teori sufi nih. Ya, sufi itu ahli tasawuf. Teori sufi, a'yan dan arad bukanlah dua entitas yang berbeda. Ya, kalau tadi mazhab filosof, dua entitas. Ya, nah, kan jelas. Ya, a'yan dengan arad sesuatu yang berbeda. Jirim dengan arad nggak sama, tapi nggak terpisah. Jelas? Kalau mazhab sufi, a'yan dan arad itu dua hal yang sama, nggak berbeda dia. Bukan dua hal yang berbeda, tapi yang satu merupakan hakikat dan yang lainnya merupakan manifestasi. Contohnya gini, Allah, ya, Allah itu kan hakikat wujud, ya kan? Nah, kemudian Allah yang menjadi hakikat wujud itu punya manifestasi. Maksudnya misalnya gini, kalau contohnya Allah itulah yang zat wajibul wujud tadi. Alam ini menjadi manifestasi keberadaan Allah. Kalau bahasa kita, alam ini menjadi dalil. Ya, bahasa dokter tadi kan itu kan. Nah, alam ini menjadi dalil akan adanya Allah. Iya, selama ini kita nyari dalil adanya Allah dari mana? Alam kan. Jadi sebenarnya nih, antara teori madhab filosof dengan madhab sufi terlihat beda, tapi hakikatnya itu juga sebetulnya. Ya, berbeda istilah aja dia. Allah itulah zat wajibul wujud. Apa manifestasinya? Apa bukti? Apa dalil kalau Allah itu ada? Dalil adanya Allah, adanya alam ini. Jadi alam ini menjadi manifestasi dari adanya Allah itu, zat yang wajibul wujud. Itu dia. Itu teori apa? Sufi. Tapi yang biasa kita pakai teori yang mana? Filsafat lebih banyak, tapi secara nggak langsung mengkombinasikan dengan teori sufi. Tapi kita ngaji tauhid lebih kental ke filsafatnya. Nah, jadi tahu kita teori yang kita pakai itu seperti apa dirinya. Bisa dipahami kira-kira kan? Nah, itu dia. Sedikit-sedikit insya Allah ya bisa dipahami. Ya kalau mau ngaji biasa bisa aja, tapi kita kan mau cari pembaharuan ya kan begitu kan. Kalau ngaji apa ya baca sendiri di rumah pun paham nyawa. Kan gitu kan? Iya kan Ustaz Isa? Kita kan perlukan pembaharuan di dalam pengetahuan kan gitu. Ya. Nah, selama ini kan kita belajar tauhid itu sebatas pemahaman. Ya. Nah, teorinya bagaimana? Kan gitu. Yang menguatkan itu bukan sebatas pemahaman dan keyakinan saja, tapi harus didukung dengan teori. Itulah penopang dalil tadi, supaya makin kuat ya keyakinan kita tentang kajian tauhid yang kita kaji. Ya, itulah tadi saya katakan contohnya. Alam ini baharu, udah tahu kita. Alam ini baharu. Kenapa alam baharu? Berubah-ubah. Ya, setiap yang berubah-ubah pasti dia baharu, dan yang baru pasti ada yang menciptakan. Itu pemahaman. Menguatkan pemahaman itu teori apa yang bisa digunakan dan bisa diterima semua kalangan.
Semua kalangan itu artinya apa? Bukan orang Islam aja yang bisa menerima teori itu. Jadi kita tujuan ngaji tauhid ini sekarang ya, bukan lagi untuk menguatkan keimanan kita, tapi bagaimana kita bisa mempengaruhi orang yang belum beriman supaya bisa beriman. Jelas, dampaknya lebih luas. Mungkin selama ini kita ngaji tauhid sebatas apa? Menguatkan pemahaman dan keimanan. Dan itu dari kecil udah kita diajarkan uang tua kita dulu. Nah, sekarang nggak itu lagi masa kita. Gimana orang yang belum beriman bisa kita pengaruhi supaya dia beriman? Dalam artian orang yang kafir, gimana bisa kita cuci otaknya supaya dia bisa masuk Islam? Kan ditanamkan tentang ketuhanan dulu kan? Itu nggak bisa terwujud ya sebila mana kita tidak memahami teori-teori semisal ini. Berdebat awak, Tuhan tuh Esa 1, orang tuh tetap Tuhan tuh Esa 3. Sampai kiamat nggak siap-siap perdebatan tuh. Kasih teori dia. Ya, nah itulah tadi teori-teori yang kita pelajari semisal itu tadi. Lebih masuk di akal otak dia. Iya ya, berarti Tuhan yang kusembah selama ini tak betul. Kan gitu. Kena doktrin dia. Nah, tinggal nanti Allah lah tuh beri hidayah atau enggak. Kan gitu. Itunya intinya. Tapi kalau nggak dibuka dari situ, sampai kiamat perdebatan Esa 1, Esa 3 itu nggak siap-siap. Kasih mereka teori. Nah, itulah dia. Makanya ya saya katakan tadi, kita ngaji tauhidnya untuk di sini ya. Agak beda sedikit. Saya lebih mengedepankan pemahaman sekaligus landasan-landasan teorinya. Selain menguatkan keyakinan kita juga bisa mempengaruhi keyakinan orang lain. Nah, ini dia. Ngerti maksudnya kan? Ya, kita bisa mempengaruhi keyakinan orang lain. Keyakinan orang lain ini maksudnya apa? Keyakinan orang yang belum Islam. Supaya gimana dia bisa Islam. Itu dia. Udahlah jam 10 lewat dah Pak Isa rumahnya. Nah, tak terasa udah kan jam 10.15. Nah, baik. Jadi a'yan kalau kita simpulkan jirim, jauhar, jirim, jisim itu bahagian dari a'yan. Jelas itu ya. Jadi a'yan itu masih bentuk umum dia. Ya. Nah, bagian-bagiannya jauhar. Ketika membentuk sesuatu jauhar fardi kan itu kan, ada jauhar yang tersusun. Ketika membentuk jauhar yang tersusun tadi membentuk sesuatu namanya jirim. Jirim berhimpun menjadi jisim. Yang tidak lepas jirim jisim tidak pernah kosong dari arad. Ya, nah, itu jadi. Jadi a'yan jelasnya itu ya sesuatu yang sifatnya masih umum, global. Ya, nah, adapun jauhar baik jauhar fardi atau tersusun membentuk jirim menjadi jisim, yaitu juga bagian dari a'yan itu sendiri. Tapi yang jelas kalau mazhabnya filosof yang biasa di kitab-kitab tauhid ya, a'yan, jauhar ya, jisim, jirim itu bukanlah arad. Kan itu pemahaman kesimpulannya kan. Jisim, jirim, arad apa enggak? Bukan ya, itu mazhabnya filosof. Ya, mazhabnya ahli tauhid. Ya, wallahu a'lam bissawab. Sampai situ dulu ya, mudah-mudahan bisa dipahami.